5 menit buat pertanyaan, oke Bapak Ibu? Sudah rekam. Nanti kita edit yang lain. Semua tutup moodnya ya. Ya silakan Bu Leni. Ya sebentar Pak, saya posisikan dulu. Sudah bisa terlihat ya? Sudah Bu, sudah. Terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat Bu. Ya. Bagus Bu. Iyalah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah peserta pelatihan di sore hari ini, materi kita sekarang memasuki tentang profil Pancasila. Ada yang sudah tahu apa itu profil Pancasila? Belum Bu. Belum ya. Itu baiklah. kurang besar, Bu, itunya apa? Kalau bisa diperkecilkan dikit Bu PowerPoint-nya Bu supaya bisa nampak. Oh udah kecil. Tampilannya masih kecil Bu. Nah itu. Nah ini nampak ya? Nampak. Masih ya. naik dikit. Dikit lagi Bu, dibesarin dikit aja. Dibesarkan lagi. Ya. Oke, sudah cukup aja lah Bu Gatot. Nah, ada 6 komponen ya peserta tentang pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti kita jelaskan jabarannya. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Kemudian yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam berdemika global. Kemudian ini uraiannya. Apa rinciannya tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Yang pertama adalah berakhlak beragama. Kemudian yang kedua akhlak pribadi. Kemudian yang ketiga akhlak kepada manusia. Kemudian yang keempat adalah akhlak kepada alam. Yang kelima akhlak bernegara. Kemudian yang kedua adalah berbenikaan global. Apa rinciannya? Yang pertama yaitu mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang ketiga refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian berikut berkeadilan sosial. Kemudian tentang elemen yang bergotong royong. Apa itu? Yang pertama yaitu kolaborasi, yang kedua kepedulian, yang ketiga berbagi. Kemudian yang berikut mandiri. Apa rinciannya tentang mandiri? Yang pertama adalah memahami diri dan situasi, yang kedua regulasi diri. Terus yang kelima yaitu bernalar kritis. Apa itu yang bernalar kritis? Yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Kemudian yang berikut, kreatif. Apa itu tentang kreatif? Yang pertama adalah menghasilkan gagasan yang original. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Sudah paham kira-kira para peserta tentang profil Pancasila, pelajar Pancasila?
Iya. Insya Allah. 10 menit lagi. Itu pembahasan secara ringkas. Jadi dari uraian itu kita diskusikan ya bersama-sama tentang uraiannya dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Silahkan dari peserta pelatihan kita berdiskusi, membahas jabaran tentang ini. Contoh-contoh dari kegiatan kita sehari-hari. Akhlak beragama misalnya, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Nah, mungkin bisa dalam penerapan sehari-hari, contohnya seperti apa. Silahkan ada yang bisa menyampaikan pendapatnya bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bu, dipindahkan ruangannya ya Bu ya. Oh ya. Diskusi. Pindah ruangan dulu. Di chat ya Bu infonya, linknya. Di chat linknya. Stop ya. Itu ya, daftarannya gitu. Simulasinya gitu ya, kita pindah ruangan dan kita sekarang karena online ya. Saya jadi kelompok berarti ya sekarang. Iya Bu. Ibu Bapak, saya aja yang jadi ketua kelompok ya. Kita diskusi. Pak Julius, jadi kita kelompok Pak Julius. Pak Julius, ya. Pak Julius. Bapak Ibu, untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sebenarnya sudah banyak sekolah-sekolah rata-rata semua sudah menerapkannya. Karena sebenarnya selama ini kita tidak menambahkan profil pelajar Pancasila saja. Tapi pada penerapannya kita sudah melaksanakan itu. Contohnya ada yang beragama lain, sahabat-sahabat kita atau guru atau siswa, kita selalu membebaskan mereka menjalankan syariat ibadahnya masing-masing. Dan kemudian kita juga di sekolah tidak selalu menghormati ketika salah satu pemeluk agama melaksanakan ibadahnya. Contohnya kalau kita puasa agama yang lain, anak-anaknya juga menghormati kita yang puasa. Saya rasa ini sudah diterapkan, hanya tidak ada, kalau kemarin itu tidak begitu didengungkan tentang Pancasila. Tapi penerapan di sekolah sudah ada sejak dulu. Karena yang namanya Pancasila sebenarnya ini sudah membudaya mengakar sejak zaman dahulu. Kita saja di rumah-rumah, kalau orang-orang dulu di sekitar rumah kita tidak pernah merecoki ketika ada orang yang berkelahian berbeda keyakinan dengan kita. Tidak pernah itu. Lalu kita saling menghormati. Itu dari dulu. Bahkan kalau dulu itu kan memang ada pola penataran 100 jam sampai beberapa jam kalau mau masuk perguruan tinggi. Nah ini kan karena sejak zaman reformasi itu sudah dianggap berbeda pandangan politik, itu nggak ada lagi. Nah sekarang balik lagi karena ini, karena sudah ada BPH, badan pengkajian Pancasila itu. Karena apa itu? Jadi di sekolah kita semua yang saya lihat itu sudah mulai menghargai, mungkin pada kutip ada beberapa yang tidak, itu beda lagi konteksnya. Tapi kalau kita rata-rata semua sudah mulai menjalankan, bukan memulai, tapi sudah menjalankan apa yang dimaksud dengan pelajar Pancasila. Semua baik kawan, baik sahabat guru, baik sahabat siswa sudah melakukan itu sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi sebagai teman dalam berdiskusi ya. Bangga sekali nih Pak Julius memberikan suatu pencerahan kepada kita. Iya Bu. Pak Julius. Kira-kira dari Pak Wahyudi ini sedikit lagi waktunya nih, kita sampai 25 menit. Kira-kira ada nggak Pak Wahyudi? Halo, mungkin ada satu saya tambahkan tentang akhlak bernegara. Ya, siapa? Nah, kalau dulu itu kan zaman Orde Baru beda, semua ditata. Kemudian zaman reformasi semua kita sudah bebas untuk berbicara. Nah, sekarang itu akan ditata kembali, tapi tatanannya berupa akhlak bernegara.
Jadi ketika kita harus menyampaikan aspirasi, ya salurkan aspirasi. Boleh berdemo ya, tapi demonya yang tertib, yang sopan, istilahnya yang berkemanusiaan. Tidak berdemo dengan harus saling melempar, saling menghancurkan, tidak itu juga. Tapi sekarang boleh kita berdemo, tapi demonya juga harus berakhlak. Nampaknya seperti ini yang tatanan bernegara. Jadi ketika kita tidak sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada, ya boleh kita menyampaikan pendapat kita, kemudian kita bisa menyalurkan dengan siapa yang mewakili kita di DPR. Jadi sekarang ini lebih enak ketimbang waktu zaman Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru itu sudah, kalau kita agak bersinggungan, itu beda lagi penanganannya. Sekarang kan sudah sangat humanis, dan pemerintah juga sangat welcome dengan perbedaan-perbedaan siapa kita, di antara kita itu sangat welcome, dan dia menerima aspirasi. Dan kalau memang ada benturan-benturan, ya itulah yang namanya negara demokrasi, pasti ada seperti itu. Itu saya rasa kalau tentang berakhlak bernegara. Kemudian akhlak kepada alam, juga kita bisa disarankan dari dulu bahwa kalau seperti apakah suku tertentu, Bapak Ibu sekalian, ini sudah sangat menghormati alam. Hingga kalau ada budaya-budaya tertentu, kalau dia misalnya panen padi, ada sedekahnya dulu, itu dari dulu sudah ada. Cuman pada kelompok-kelompok tertentu, ini yang tidak memahami, ini sudah beda pemahaman terhadap agamanya. Ya, itu dihormati juga. Karena ini memang pendalaman agama kita akan banyak mengalami perbedaan-perbedaan. Itu seperti itu. Kalau dulu ada kelompok tertentu, budaya tertentu, kalau itu ada sedekah bumi, ini merupakan penghormatan pada alam. Kemudian kita menebang pohon juga, itu tidak sembarangan pohon yang harus ditebang. Kalau dulu, bukan kalau sekarang ini kan sudah banyak orang nebang, semua ditebang besar kecil. Ini dengan diameter tertentu boleh ditebang, yang kecil diameternya belum harus ditebang, tidak ditebang. Sehingga memang dulu tidak merusak alam. Kemudian untuk hutan-hutan cadangan air, kalau dulu memang tidak boleh ditebang. Nah, kalau itu dari dulu sebenarnya. Sekarang baru diungkapkan kembali, kita harus menghormati atau bagaimana berakhlak kita terhadap alam. Terus, kalau dengan kemanusiaan, saya rasa apalagi di zona di masa pandemi ini, ada tetangga kita yang kena COVID, ya kita sudah secara tidak langsung, tidak dikoordinir, juga kita secara kemanusiaan juga kita membantu. Itu sudah banyak. Tidak di kota, tidak di desa, di tempat kita juga sekarang ini rame-ramenya COVID di daerah saya, di kampung saya, itu tidak ada RT, itu kawan-kawan sudah mengumpulkan mes, mengumpulkan apa yang sudah membantu orang yang memang tidak bisa mencari karena dia harus isolasi mandiri. Ya, memang sudah tertata sebenarnya, tapi tidak terdistribusikan selama reformasi, karena ya reformasi kan orangnya mau semua bicara, semua mau tidak dicatat. Nah sekarang akan ditata yang sebenarnya penataan sekarang sebelum reformasi ini, lagi budaya negara kita sudah sangat baik sejak zaman Majapahit. Kalau memang terima kasih Bapak. Terima kasih paparannya dari Pak Julius nih, kita bisa saling berbagi informasi, saling brainstorming tentang pelajar Pancasila. Mungkin kira-kiranya ada dari teman yang lain, Pak Wahyudi. Ya gini Bu, terima kasih Bu Eti dengan Ibu Dewi dan Pak Julius dan Nisa. Memang yang disampaikan tadi itu benar, cuma sekarang kita referensinya ke sekolah. Kalau tadi kan gini, referensi Pak Julius itu referensinya ke umum. Saya contoh dengan kata-kata bahwa kita sudah bisa menguatkan pendapat dengan baik dan benar di depan umum, tapi tidak dengan cara arugan. Nah, saya mau mungkin teman-teman, Bapak Ibu, gimana kita tuangkan itu di sekolah pada zaman pandemi. Terus terang saya sampaikan dengan Bapak Ibu, di pandemi ini lebih sulit mengatur akhlak. Anak yang pulang dari daerah yang pulang lagi ke sekolah, kemarin dia sudah libur sampai 1 tahun hampir Bu, tapi pulang lagi ke sekolah mereka terus terang saya sampaikan salaman itu aja nggak lagi Bu. Jadi kira-kira mungkin ada
solusi teman bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin Bu Nureli yang menyampaikan materi hari ini, mungkin bisa. Saya terus terang di sekolah saya mengalami seperti itu. Delegasi, maaf ya Bu ya, delegasi kepercayaan akhirnya gimana ya Bu ya? Kepercayaan bahwa anak-anak akhirnya turun. Dia lebih paku daripada kita, dari Google daripada kita sebagai guru. Dulu waktu belum masuk zaman pandemi, mereka datang salaman Bu, salam. Mereka kan ya mereka menghormati kita dengan, kalau sekarang sudah masuk pada masuk ya kita ada pada saat zona hijau kita masuk, pada saat zona merah kita bubar lagi. Nah, jadi gimana kira-kira solusinya? Nah, akhlaknya Bu, kira-kira akhlak anak-anak yang seperti itu. Terus terang saya katakan, ada yang tidur sambil Zoom di meeting, kira-kira seperti itu Bu. Ada yang sambil di kebun sambil megang parang, dia Zoom meeting karena ada HP. Itu kira-kira bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada solusinya dengan ya kita juga itu adalah Pancasila tadi, ya profil Pancasila tadi. Jadi di situ ada akhlak. Kira-kira bapak ibu mungkin ada solusinya. Terus terang saya sekolah swasta, mungkin Pak Yudis tahu para aneka ragam kepala siswanya yang kadang-kadang tidak baguslah, kira-kira seperti itu. Kira-kira mungkin ada solusi bapak ibu yang bisa saya dikasih masukan buat saya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wahyudi. Kita ini dari Pak Adi kita nih ya, dari selesai sholat. Saya juga belum Pak. Bentar lagi ngisi 20 menit lagi. Udah sampai 25 menit belum Pak Wahyudi? Tadi waktu mulai Bu Nureli. Saya rasa sudah Bu. Sudah Bu, saya rasa sudah Bu. Sudah ya, tapi Pak Adi belum ini nih, belum Pak Adi, tolong Pak Adi bicara dulu Pak Adi. Pak Adi, tolong dulu bicara Pak Adi. Ya, menjawab pertanyaan Pak Wahyudi aja, gimana solusi di masa pandemi untuk pembinaan akhlak anak? Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu udah beri kesempatan kepada saya untuk mengenai yang disampaikan Pak Wahyudi tentang masalah akhlak anak. Kalau dibanding-bandingkan pada zaman dahulu sebelum masa pandemi, ya, masa COVID, memang akhlak anak-anak juga udah mulai merosot, mulai merosot. Kenapa? Mungkin kalau dulu itu kan ada pembelajaran PMP. Nah, PMP itu kan udah dihapus. Nah, saya rasa Bu ya, bukan saya menuduh, bukan saya apa, saya sekedar membandingkan zaman pada pembelajaran PPKN atau PPMP yang sekarang ini yang tidak ada pembelajaran PMP, itu nilai moral anak-anak itu sudah sangat jauh sekali Bu, menurut. Apalagi sekarang ini yang dikatakan oleh Pak Wahyudi tadi tentang masalah pandemik ini, anak-anak itu kan sudah ditakut-takuti. Istilahnya kan bahwa masalah virus ini sangat-sangat berbahaya. Kita bukan munafik, bukan tak istilahnya tidak percaya virus itu ada. Virus itu ada, kita yakin virus itu ada, tapi tidak seganas yang yang ditayangkan, yang digembor-gemborkan sekarang ini. Akhirnya kan anak-anak itu sudah mulai selama ini yang dikatakan Pak Wahyudi itu bahwa anak-anak sebelum COVID itu walaupun sekolah-sekolah pasti mereka itu salaman kalau masuk ke dalam kelas, keluar kelas itu salaman, ketemu dengan temannya dia salaman. Nah, sekarang ini jangan mau salaman, ya mungkin mereka tuh bertanya pun tidak, masa bodoh saja. Solusinya Pak Adi, solusinya kalau bagi saya Ibu Nureli, kawan-kawan semuanya, ya bagaimana kita sekarang ini menghidupkan kembali kepercayaan mereka supaya mereka ini jangan merasa kecemasan terhadap yang namanya virus ini, ya. Memang kita akui virus itu ada. Nah, kalau kita telah menanamkan kepada siswa-siswa kita itu virus itu ada, kita harus hati-hati. Cuman kita tidak boleh selalu memberi gambaran ini berbahaya.
akhirnya kan pikiran anak-anak itu terkontaminasi, berbahaya terus. Nah, ini bagaimana kita membuat anak-anak itu percaya diri, dia itu bisa menghindar yang namanya dari virus-virus itu. Insya Allah saya yakin dan percaya kalau kita sudah memberi kekuatan kepada mereka secara moral, secara psikologi bahwa virus itu ada, kalau kita jaga dengan baik, kita ikuti protokol sesuai dengan anjuran pemerintah kesehatan, kita akan terhindar itu. Yakin saya itu, insya Allah anak-anak itu tidak akan merasa cemas lagi. Dia bisa berkolaborasi dengan kawan-kawannya, bisa saling berdiskusi, berdialog, saya menjaga yang namanya protokol kesehatan. Itu menurut pendapat saya, Bu Mama, Bu. Ya, bukan saya mau membanding-bandingkan ini, tidak. Dan juga kita harus memberi kekuatan kepada siswa kita, harus memberi kekuatan kepercayaan kepada siswa kita, dari situ bisa berakhir. Dan kalau kita laksanakan dengan protokol sesuai dengan anjuran protokol kesehatan tersebut. Oke, yang saya sampaikan. Halo Bapak Ibu. Ya, Bapak, silakan. Ya, saya rasa begini, karena ini kan profil pelajar ini kan sebenarnya data baru, ya bukan baru. Cuman sekarang kita di akhir-akhir ini kan yang paling anak-anak gembar itu menggunakan medsos, kan seperti itu. Nah, setelah kita manfaatkan medsos ini, media sosial ini, dengan berkolaborasi dengan guru seni budaya. Nah, itu kita buat film-film pendek yang bisa menumbuhkan keberagaman, kebinekaan. Di dalam film pendek itu kita lombakan saja di sekolah, misalnya melalui guru seni budaya yang melombakan buat satu film pendek tentang kebinekaan, kemudian tentang saling menghargai satu sama lain, sehingga secara tidak langsung anak-anak yang membuat cerita di film pendek itu, dia akan merasapi betapa pentingnya Pancasila ini dalam kehidupan mereka. Mereka masing-masing kelompok akan meresapi sendiri setelah dia mencoba membuat film, atau nanti dia belajar berakting dari film pendek yang masing-masing mereka buat. Nah, nanti dilombakan di sekolah, antar siswa melalui guru seni budaya misalnya. Kan sekarang kalau buat film pendek cukup dengan Android saja. Jadi tidak mesti harus seperti apa, harus dengan biaya yang mahal. Nah, kemudian diuploadlah, dikumpulkan oleh guru-guru bagaimana cara bergaul, cara bermasyarakat, cara bernegara. Jadi titik-titik itu yang bisa dijadikan simpul untuk menjadi topik perfilman itu, yang nanti pada akhirnya menumbuhkan satu profil pelajar Pancasila yang sedang kita lakukan ini. Mungkin itu hanya pendapat. Karena kalau anak berakting, dia akan meresapi. Dia misalnya dia menjadi orang baik, dia akan berperilaku macam mana dia menjadi orang baik. Meskipun dia tanda kutip namanya baik jahat ini kita nggak bisa lihat tapi ini hanya akting saja. Tapi dia akan mencoba menjadi orang baik. Kemudian dia akan mencoba menjadi orang yang berbineka. Dia bisa istilahnya menghormati orang-orang di sekitarnya atau orang yang berbeda pendapat dengannya. Ini saya rasa mungkin konten-konten seperti itu bisa kita hidupkan dan biaya tidak mahal, tapi ini juga akan menggembirakan bagi anak-anak sehingga dia belajar juga bergembira dan juga dia berbeka dalam hal yang menyampaikan apa yang menjadi. Saya rasa mungkin bisa dicoba melalui guru seni budaya kita berkolaborasi membuat satu film pendek saja dalam satu kelas, mungkin bisa dibagi untuk 10 grup atau 5 grup. Jadi tergantung dengan kelas. Ini hanya saran saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu dan Bapak-Bapak semua. Barusan tanggapan dan dari masing-masing pendapatnya sudah saya resume. Tinggal nanti menayangkan, nanti pada saat Ibu Instruktur memberikan waktu untuk memaparkan diskusi ini, saya akan buat dulu sebentar untuk presentasinya dan akan saya tayangkan nanti kepada Ibu Instruktur. Ya, kita selesaikan. Ini sudah selesai mungkin ya Pak Wahyudi, sudah lebih daripada 25 menit.
kita sudah melaksanakan tugas ya, Bu ya. Iya. Lah sekarang mah 1, 2, 3 sudah aja ya, ending aja. Nanti diedit ya Pak. Siap. Nanti kita bikinnya sebagus mungkin. Iya betul ya. Terima kasih Bapak Ibu, karena saya belum sholat ini dari tadi. Ya, sama Ibu. Sholat ya, nanti dikirimnya. Terima kasih Pak Wahyudi atas fasilitasnya dan atas lagi kegiatan. Ya, terima kasih semuanya.